Shalom adik-adik. Yang semangat nih, shalom. Apa kabarnya? Yang bersuka cita pada siang hari ini boleh lambaikan tangannya, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tepuk tangannya yang sekeras mungkin. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang yang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Fotum dan salam oleh Ibu Pendeta kami persilahkan. Ya, anak-anak sekolah minggu beserta dengan orang tua diundang berdiri. Ibadah perayaan Natal sekolah hari Minggu Jumaat GKI Epata Nangapinuh pada saat ini boleh jadi dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Adik-adik semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1 sampai yang kedua. Gita Surga Bergema. Adik-adik semua dipersilakan duduk kembali. Nah, adik-adik, hari ini kita akan merayakan Natal. Adik-adik semua tahu tidak Natal itu apa? Ada yang tahu? Apa sih hari Natal? Ayo, kalian tahu
siapa? Ya, kelahiran Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, hari Natal adalah hari di mana kita memperingati kedatangan Sang Juru Selamat, umat manusia yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia datang membawa keselamatan bagi kita semua, bagi kalian, bagi kakak, bagi orang tua, dan bagi kita semua. Nah, kita juga percaya dan mengaku bahwa hanya Tuhan Yesuslah jalan kebenaran. Oleh karena itu adik-adik, kita patut bersyukur atas kabar sukacita yang kita terima pada hari ini. Pembacaan, nubuatan, dan penggenapan. Penggenapannya boleh maju ke depan juga. Yesaya pasal 9 ayat 1-6. Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Matius pasal 1 ayat 18-25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yesus berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga
sebab sesungguhnya aku memerintahkan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Demikian pembacaan Alkitab. Inilah pembacaan nubuatan dan penggenapan dari anak-anak sekolah minggu. Nah, sekarang kita akan melihat penampilan yang telah disiapkan oleh anak-anak sekolah minggu. Adik-adik semua mau melihat penampilan dari kelas kecil atau kelas besar duluan nih? Oke, kalau gitu kita mulai dari yang kelas kecil. Adik-adik kelas kecil boleh maju ke depan dan kita beri tepuk tangan yang meriah. Kita masuk dalam penyalaan lilin Natal. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat
melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Sementara itu lilin-lilin Natal akan dinyalakan. Dimohon dengan kasih kepada Ketua Majelis Resort dan Jemaat GKI Ephatha Nangapino, Bapak Pendeta Riko Rizky STH. Yang kedua, Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Rioni Septeria STH. Yang ketiga, Seksi Pelayanan Anak Panetua RC Burian. Yang keempat, Sekolah Hari Minggu Kak Nova. Yang kelima, perwakilan anak Sekolah Hari Minggu Deborah. Dan yang keenam, perwakilan dari orang tua kepada Pak Andi Kulu kami persilahkan. Sementara lilin-lilin akan dinyalakan, kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 92 ayat 1 sampai yang ketiga. adik-adik dan Bapak Ibu semuanya, kami undang untuk bangkit berdiri. Baiklah adik-adik, disilakan duduk kembali. Kita akan berteriak, kami persilahkan. Halo, halo, hai. Ada sukacita? Ada. Kalau bersukacita, keluarkan senyum dengan gigi termanisnya. Kalau bersukacita, angkat tangannya, lambaikan tangannya, tinggi-tinggi, sambil sorak hore. Sip. Sekarang tanganku ada dua, sama-sama nyanyi. Jarinya kulipat sama-sama waktu aku berdoa. Abang-abang, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, jangan ada aktivitas lain. Ya, ibu tidak mulai berdoa kalau belum ambil posisi berdoa. Tutup mata, kepalanya ditundukkan, tangannya dilipat,
Ya. Kita berdoa, Ibu yang pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sukacita besar boleh dirasakan oleh anak-anak sekolah hari Minggu Jemaat GKI Epata Nangapino pada saat ini. Bersama kami merayakan Natal dalam kesempatan ini. Kiranya Tuhan Engkau yang boleh berkati sertai kami, terkhusus jika sebentar lagi kami akan mendengarkan akan firman. Engkau berkati kami, Engkau siapkan hati kami agar kami dapat menerima firman-Mu, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang senantiasa hidup di dalam kebaikan seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Ibu bacakan satu ayat Alkitab bagi kita pada saat ini sesuai dengan juga ayat Alkitab yang diperuntukkan menjadi tema Natal kita di tahun 2023 tahun ini, yakni dari Kitab Perjanjian Baru Injil Lukas pasalnya yang kedua ayat 14 yang berbunyi demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Oke. Tadi Bu Pendeta ada bikin slide, akan tetapi ada banyak kendala. Tapi puji Tuhan bisa kita upayakan dengan sedemikian rupa sehingga boleh tampil. Nanti bisa diperhatikan ke depan ya adik-adik ya. Siapa di sini yang suka Natal? Angkat tangan. Kenapa suka Natal? Satu orang bersuara. Kenapa? Tadi semua ditanya suka Natal, semua angkat tangan. Kenapa suka Natal? Ya abang angkat tangan sudah. Gentleman. Oke. Hari Natal juga adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya kasihlah tepuk tangan buat abang. Oke. Iya lanjut Pak. Yang kedua saja Pak kembali. Si Tuhan Yesus di palungan tadi. Yang kedua Pak. Dari ujung setelah pohon Natal tadi itu. Paling ya kedua. Lagi Pak itu Pak. Oke. Hari Natal adalah hari yang boleh kita rayakan sebagai umat Kristiani, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, Yesus Kristus. Ibu dengar dari sini. Siapa Tuhan Yesus? Ya, juru selamat. Tepuk tangan dulu. Iya. Tuhan Yesus adalah juru selamat yang lahir ke dunia, yang datang ke dunia untuk mendatangkan keselamatan bagi umat manusia. Umat manusia. Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus lahir untuk mendatangkan keselamatan bagi umat manusia. Geser Pak ke sebelah lagi Pak. Iya. Bagaimana Tuhan Yesus mendatangkan keselamatan bagi umat manusia? Apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika Ia datang sebagai manusia? Tindakan Tuhan Yesus apa-apa saja yang Ia lakukan? Ayo. Tuhan Yesus menyembuhkan orang. Ada lagi? Apa Kak? Tuhan Yesus menolong. Ada lagi? Apa Kak? Tuhan Yesus membebaskan kita dari dosa. Ada lagi Kak? Apa? Mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Sini lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Pernah nggak Tuhan Yesus berbuat jahat? Tidak. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus berbuat baik. Ia menyatakan kasih, Ia menyatakan kebaikan untuk orang-orang yang lemah, untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus berikan yang terbaik. Nah, itu adalah contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk dapat dilakukan oleh umat manusia, untuk dapat dilakukan oleh anak sekolah hari Minggu. Ya, tindakan-tindakan Tuhan Yesus, tindakan kasih
kasih, tindakan kebaikan, tindakan yang selalu menyatakan yang baik bukan untuk diri sendiri tapi juga untuk sesama, itu adalah hal yang harus dilakukan. Ya adik-adik, anak-anak sekolah minggu, pada zaman dahulu, lanjut Pak. Pada zaman dahulu kala, kalau adik-adik baca di dalam Alkitab, kalau orang berbuat dosa, kalau orang berbuat kesalahan, cara mereka beroleh pengampunan itu tidak mudah. Tidak mudah. Seseorang harus memberikan korban persembahan. Kira-kira apa-apa saja korban persembahannya? Domba, berbagai jenis ternak, ada juga burung-burung. Itu harus diberikan supaya seseorang bisa diampuni dosanya, dihapuskan dosanya. Dan siapa? Nggak bisa langsung kasih saja ini domba saya untuk mengampuni dosa saya. Ada perantara, harus melewati imam, harus ada cara-cara, tata cara yang harus diikuti. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai korban yang sempurna untuk umat manusia, ya, agar kita semua boleh beroleh pengampunan. Ya, agar kita tadi apa tujuan kedatangan daripada Yesus? Untuk beroleh selamat, yaitu dinyatakan daripada Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita saat ini sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Dalam sukacita Natal saat ini, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Ya, tidak berbuat dosa, ada lagi? Memuji nama Tuhan, ada lagi? Apa-apa? Ya, lanjutkan slide-nya Pak. Kita pelan-pelan saja karena slide kita ini agak darurat ya kakak-kakak, adik-adik ya. Ya, itu gambar apa itu? Ya, itu angkatan Bapak Pendeta. Bapak Pendeta pegang Alkitab dengan anak-anak sekolah minggu. Ya, kita rajin-rajin baca Alkitab. Di Alkitab terdapat apa kira-kira? Kehendak Tuhan, perintah ada enggak perintah Tuhan itu terdapat di game online? Tidak ada. Kita hanya menemukannya dalam Alkitab bisa dalam bentuk buku, Alkitab bisa dalam bentuk aplikasi yang boleh ada di handphone kita. Lanjut lagi Pak, slide yang berikutnya. Apa itu gambarnya? Berdoa. Siapa di sini suka berdoa? Angkat tangan. Berdoanya kapan saja? Sebelum tidur, sebelum makan, apa lagi? Sebelum belajar, apa lagi? Sebelum berangkat sekolah, apa lagi? Ya, sebelum melakukan segala macam bentuk aktivitas, kita harus berdoa, meminta Tuhan menyertai supaya apa yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Lanjut Pak. Ya, nah selanjutnya kita juga harus selalu, apa itu gambarnya? Memuji Tuhan. Ya, abang-abang di sini kita harus bersama memuji Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Lanjut Pak. Kita lihat gambar di depan ya. Iya. Sebagai anak Tuhan, kita juga harus menjadi anak-anak yang menurut terhadap orang tua, sayang terhadap orang tua. Lanjut Pak. Iya. Bagaimana kalau seperti ini gambarnya? Siapa yang pernah seperti ini di rumah? Ayo. Nah, angkat tangannya tapi seperti ini. Ya, berarti hampir semua pernah seperti ini. Apakah ini tindakan anak Tuhan? Tidak. Jadi karena ini bukan tindakan anak Tuhan, tidak boleh dilakukan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah
hidup sebatang kara dengan bapaknya. Kita bayangkan saja, dia sendiri, dia masih kecil, tapi dia mau mengurus, dia mau mengasihi ayahnya, orang tuanya. Nah, lebih-lebih kita bersyukur anak-anak sekolah minggu yang saat ini lengkap mama papanya, yang mama papanya sehat, yang mama papanya kuat. Jadi harus senantiasa dikasih, disayangi. Itu yang harus kita lakukan. Lanjut Pak, kepada gambar selanjutnya. Ya, kepada teman. Kembali lagi kepada teman, yang harus kita lakukan ialah, mana kakak Misari, mana kakak Kesha, udah Pak, ikut ke sini. Seperti strategi kita tadi. Ya, yang satu ya Kak ya. Nah, jalan saja. Lihat kakak Misari dengan kakak Kesha ya. Ya, di sini Kak. Apa pendapat adik-adik lihat seperti itu? Biasa aja. Kalau teman butuh pertolongan, apakah dibiarkan saja? Tidak dong. Yang harus kita lakukan ialah saling menolong. Itu adalah bentuk tindakan apa? KAK, SIC, kasih. Itu yang bisa kita lakukan. Ya Kak, siapa yang kedua Kak? Lanjut Pak Heri. Ya, pemain drama kita kocar-kacir apa? Silakan Kak. Lanjut Kakak, berbagilah. Apa yang dilakukan oleh kakak berdua? Bagus nggak dilihat buang sampah sembarangan? Rapi nggak? Cantik nggak kelihatannya? Nggak bagus kan? Iya. Kalau buang sampah sembarangan itu adalah tindakan yang tidak juga menyatakan kasih terhadap apa ya? Terhadap alam semesta, terhadap bumi. Jadi hal ini harus juga kita hindari. Apa yang bisa dilakukan oleh anak Tuhan? Silahkan yang mau membantu dengan penuh kasih, kita bersihkan sampah di depan. Beberapa orang, ya, coba 1, 2, 3, silahkan bersihkan sampahnya. Ya, kumpulkan sampahnya. Iya. Pelan-pelan. Iya. Cari bak sampahnya, buang sampahnya ke bak sampah. Ada enggak? Atau enggak kasih ke kakak Kesha dan Miseri saja? Nah, kasih ke kakak. Nah, itu adalah tindakan yang harus dilakukan oleh anak Tuhan untuk menjaga nyatanya kelestarian alam sekitar. Kalau buang sampah nanti kerusakan terjadi untuk alam kita. Yang harus dilakukan adalah terus menjaga ya kebersihan, tidak buang sampah sembarangan. Nah, terakhir Pak, dalam slide yang terakhir. Oke. Itu yang tadi Pak, yang terakhir Pak. Sip. Iya. Ya, sukacita Natal seharusnya boleh kita nyatakan melalui kehidupan yang seperti apa tadi? Ayo, kehidupan yang seperti apa? Kehidupan menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan apa? Ayo, melakukan apa ya? Melakukan kasih. Kasih kepada siapa? Yang pertama tadi? Yang pertama kepada Tuhan. Yang kedua kepada siapa? Yang kedua orang tua. Yang ketiga teman-teman, kepada sesama. Yang keempat alam semesta, lingkungan kita. Itu adalah wujud nyata kita, sukacita kita merayakan Natal, menyatakan hidup dalam iman, menyatakan hidup yang selalu baik sesuai kehendak Tuhan. Yang
saat ini. Nah, Ibu mau bertanya sekali lagi ya. Ibu mau bertanya kepada adik-adik. Nanti ada hadiah yang Ibu sediakan. 2 pertanyaan. Pertanyaannya, siapa cepat saja? Ya, pertanyaannya pertanyaan ya pikir-pikir dari firman Tuhan tadi. Ya, perempuan dan laki-laki ya. Ibu kasih kesempatan yang perempuan dulu. Pertanyaannya seperti ini. Untuk yang perempuan, apa makna Natal buatmu? Yang perempuan angkat tangan. Ya. Memberikan sukacita Natal kepada semua dan teman-teman. Memberikan kado. Kasih. JJ, oke, nanti Ibu minta sama Ibu ya, JJ. Nah, yang laki-laki lagi. Nah, tadi sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Nah, pertanyaannya seperti ini. Nanti waktu pulang ke rumah, tindakan pertama yang mau dilakukan menyatakan kasih terhadap orang tua apa? Sebutkan satu. Apa angkat tangan? Siapa? Jawabnya? Ya, apa yang dilakukan untuk orang tua? Sampai rumah main HP. Berbuat baik. Berbuat baik. Berbuat baiknya apa, Bang? Menolong dalam hal apa, Bang? Yang pertama, Bang, yang pertama dilakukan malam ini apa? Pekerjaan. Pekerjaan apa, Bang? Cuci piring. Siapa nama Abang? David. Mana orang tua David angkat tangan? Iya. Mama katanya nanti tindakan pertama dia mau mengasihi orang tua, mau cuci piring. Iya. Dipegang ya Bang ya? Tas lo. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Ya sedemikiannya untuk saat ini, kiranya kita diberkati dan penuh dengan sukacita Natal yang tentunya juga menjadikan anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang senantiasa takut akan Tuhan, patuh hormat, menyatakan kasih bagi alam semesta dan sesama. Amin. Kita ambil saat teduh sejenak. Ya, ambil posisi berdoa, hening, tidak ada bersuara, kita mau berdoa. Kita menaikkan syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan, bersama dalam sukacita Natal ini kami telah merenungkan akan firman Tuhan. Engkau yang menolong kami sebagai anak-anak Tuhan, kami hidup dalam kehendak Tuhan. Kami menyatakan tindakan kasih, kami menyatakan kebaikan, kebenaran di dalam kehidupan kami. Engkau yang tuntun, Engkau yang pimpin kami senantiasa dalam kehidupan kami, dalam keberadaan anak-anak Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan Engkau yang sertai, Engkau yang berkati, jaga pelihara lindungi kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang tuntun anak-anak-Mu yang boleh hadir pada saat ini, agar dapat menjadi anak-anak yang senantiasa membawa sukacita damai sejahtera dimanapun keberadaan kehidupan mereka. Di tengah-tengah keluarga, di sekolah, di lingkungan gereja, di lingkungan masyarakat, mereka senantiasa boleh memberikan dampak yang baik melalui kehadiran kehidupan mereka. Pendidikan yang boleh ditempuh, akal budi, kepintaran, kecerdasan yang berasal daripada Tuhan, itu boleh menjadi bekal kami, dapat menjadi anak-anak yang mengikuti pendidikan dengan baik, meraih setiap cita-cita kami dalam pertolongan Tuhan pada waktu terbaik yang boleh Tuhan tetapkan. Biarlah senantiasa juga ya Tuhan, kesehatan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan boleh diberikan, diperuntukkan bagi anak-anak-Mu pada saat ini.
Dalam masa ulangan juga biar senantiasa apa yang dipelajari, apa yang diikuti selama ini itu boleh diluapkan untuk memberikan hasil yang terbaik pada saatnya nanti ya Tuhan. Engkau yang senantiasa boleh berkati anak-anak terkasih di tempat ini. Biar juga di dalam kehidupan orang-orang yang mereka kasihi, mama, papa, nenek, kakek, dan adik-adik boleh diberkati daripada Tuhan. Sanak saudara boleh dijaga, dipelihara daripada Tuhan. Orang tua yang menunjang, orang tua yang senantiasa menjaga, memelihara, mendidik, diberikan hikmat daripada Tuhan untuk dapat senantiasa memberikan contoh teladan yang baik, untuk dapat senantiasa juga diberkati dalam usaha dan pekerjaan yang mereka tekuni untuk memenuhi setiap hal yang menjadi kebutuhan anak-anak Tuhan yang boleh ada pada saat ini. Biar ya Tuhan, sukacita Natal kami pada saat ini boleh dirasakan juga bagi orang-orang yang pada saat ini mengalami pergumulan, permasalahan kehidupan, anak yatim piatu, orang-orang terlantar, orang terpenjara. Biar senantiasa Engkau yang boleh berkati kehidupan mereka, Engkau yang kuatkan, hiburkan mereka di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka pun dapat senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bangsa dan negara kami Engkau berkati, Engkau sertai setiap keberadaan kehidupan, tekanan kehidupan, biar senantiasa juga boleh berada dalam kasih kuasa kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, seruan kami, kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, kami serahkan penuh hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita pada sore hari ini. Semoga firman Tuhan pada sore hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan pujian-pujian oleh seluruh anak Isahem dengan judul Kemuliaan Bagi Allah. Untuk adik-adik semuanya saya undang untuk maju ke depan, kita akan kesaksian.
persembahan dipimpin oleh Kak Kesha. Baiklah, sebelum kita menjalankan persembahan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Pada sore hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu serta memperingati hari kelahiran-Mu. Sebentar lagi kami akan menjalankan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak sempat untuk memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sementara pundi-pundi di persembahan dikumpulkan, bersama kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 120, Hai Siarkan di Gunung. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, kita akan melihat penampilan dance dari anak kelas besar. Kami persilahkan.
Baik, terima kasih kepada kakak-kakak dari kelas besar atas penampilan dance-nya. Pendeta Reuni Septria, kami persilahkan. Ya, semua kita berdiri, kita mau akhiri ibadah Natal saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Ya, berdiri semua anak sekolah minggu, orang tua juga. Iya. Ya, sekarang ikuti Ibu Pendeta dulu. Bayangkan di kantong celana ada kunci. Ambil kuncinya. Pegang, taruh di sebelah kanan. Ya, bayangkan mulutnya jadi pintu. Buka mulutnya. Tutup. Kunci. Jangan dulu buka kuncinya, diam. Ya. Agak menunduk sedikit kepalanya. Ya, kita akan menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kuncinya dibuka, kita nyanyikan amin, amin, amin. Amin, amin.